Ya, terkena santet air bekas memandikan jenazah. Ini yang dirasakan pedagang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Nah, saya Bahram Doni, dalam beberapa menit ke depan saya akan share salah satu kasus dari pedagang bakso yang mengaku terkena santet air bekas memandikan jenazah. Nah, sebenarnya kasus ini itu sudah lama sekali. Saya itu sudah lupa tepatnya itu kapan. Kalau tidak salah itu 1 tahun yang lalu. Nah, kebetulan saya ini sedang membahas usaha bakso. Jadi saya berniatlah untuk share kasus ini agar bisa menjadi pembelajaran dan sharing wawasan antara saya dan Anda semuanya. Jadi semisal Anda ada kasus yang mirip atau mengalami kasus yang dicurigai santet air jenazah ini, silakan Anda bisa share di kolom komentar video ini, monggo. Nah, sebelum saya share, saya perlu jelaskan di awal bahwa saya tidak menyimpulkan bahwa kasus yang akan saya share ini adalah korban santet air bekas memandikan jenazah. Tapi dari pengakuan klien saya dan ciri-cirinya itu memang mengarah ke sana. Nah, kenapa perlu saya jelaskan di awal? Ya, karena khawatirnya Anda juga mengalami hal yang sama dan buru-buru menyimpulkan bahwa Anda itu terkena santet air bekas memandikan jenazah. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Klien saya ini, sebut saja namanya itu adalah Pak Bambang. Ya, Pak Bambang itu memiliki warung bakso yang sudah cukup besar. Itu sudah berjalan 5 tahun lebih Nah, selain menurut Pak Bambang, rasa baksonya itu yang enak juga letak warungnya itu yang strategis di tengah kota dan dekat perkantoran, jadi warungnya itu sangat ramai. Nah, Pak Bambang sendiri itu memiliki 5 karyawan, itu belum termasuk istri dan 1 anaknya yang sering membantu. Nah, semua itu berjalan normal sampai satu waktu ada kejadian yang janggal. Nah, yaitu ketika dini hari mau membuka warung, dari keterangan karyawan Pak Bambang ini, di depan warung itu basah, seperti disiram dengan air dalam jumlah yang tidak sedikit, dengan bau yang sangat khas yaitu bau kapur barus dan parfum untuk memandikan jenazah. Nah, keesokan harinya, meski bawahnya itu ada air nah ini sudah menghilang, tetapi baunya itu masih tercium. Dan anehnya, yang mencium ini hanya Pak Bambang, terus kemudian istri, terus anak dan karyawannya saja. Nah, untuk pembeli itu tidak ada satupun yang mencium bau tersebut. Bahkan Pak Bambang itu bertanya ke salah satu pembeli, apakah Anda itu mencium bau kapur barus? Nah, maka dijawab tidak mencium. Nah, di hari pertama seperti tidak ada penurunan atau efek yang terjadi Tapi setelah kejadian tersebut, semakin lama ada saja kejadian yang menghambat warung bakso tersebut
ya, untuk berjalan normal. Nah, untuk pembeli itu memang aman nggih, tidak berkurang. Tapi Pak Bambang, terus kemudian istri, anak, dan kelima karyawan ini itu seperti bergantian ya sakitnya itu. Ya meskipun sakitnya itu sakit ringan ya. Tapi semenjak kejadian tersebut ya, tidak pernah 8 orang ini berangkat semua. Pasti ada 1 atau 2 orang yang sakit dan tidak bisa bekerja ke warung bakso di usaha Pak Bambang ini. Nah, sedikit banyak tentu hal ini tuh mengusik Pak Bambang ya. Meskipun berjalan 3 bulan, maka hal ini masih berlangsung ya, dan aroma kapur barus dan wewangian itu sesekali masih tercium oleh ke-8 orang penghuni warung bakso Pak Bambang ini. Nah, oleh Pak Bambang ya melihat postingan saya untuk mengenai air bekas memandikan jenazah, jadi beliau itu konsultasi kepada saya. Untuk solusinya insya Allah cukup mudah, yaitu dengan melakukan ruatan. Nah, di sini ada 2 ruatan yang dilakukan, yaitu ruatan untuk warung atau tempat usaha, lalu ruatan untuk 8 orang penghuni warung tersebut. Nah, kenapa kok cukup ruatan saja, Bah? Ya, karena saya melihat efeknya itu ringan dan tidak mempengaruhi omset tersebut. Nah, jadi hanya perlu ruatan saja, ya meskipun di kasus Pak Bambang ini ya selang 1 bulan beliau itu memahar mustika pelarisan khusus. Ya tapi itu sudah beda urusan lagi lah ya. Ya memang efek dari santet yang dicurigai santet air jenazah ini ya memang tergolong santet menurut saya itu cukup ringan. Tidak terlalu berat. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya share ya. Semoga bisa kita ambil hikmah ya, atau pelajaran ya, dari kasus Pak Bambang ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin konsultasi untuk masalah usaha bakso Anda atau masalah pelarisan yang lainnya atau pagar gaib untuk tempat usaha, Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Ya, untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini ya, karena masih banyak sekali video menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Saya Mbah Romdoni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah ya